Eh, saya diminta berbicara dengan judul penciptaan versus evolusi. Diktasi judul VS ya. VS itu artinya apa? Mental modelnya seperti ini. Misalnya Indonesia Got Talent ya, atau Putri Indonesia. Sekarang ada dua kontestan yang ditampilkan kehebatan atau keindahannya ya. Jadi fungsi saya kalau VS itu saya tuh MC-nya atau hakimnya, memperkenalkan, memberikan penilaian seolah penilaian ahli, tapi penonton tidak harus menerima penilaian ahli kan. Kalau Indonesian Got Talent, yang menang siapa? Bukan juri yang menentukan. Tetapi penonton yang jadi juri, yang menentukan pemenangnya. Semua yang melihat pembicaraan malam ini akan menentukan mana yang benar di antara dua hal ini. Cuman ada satu masalah, yang dipertandingkan itu tidak di level yang sama. Itu problem juga di Indonesia Got Talent ya. Penyanyi dengan pesulap diadu, siapa yang menang, itu nggak satu level, beda. Misalnya, kalau bandingkan apel dan jeruk, eh, untuk menemukan apel yang terbaik, tentunya apel yang menang. Tetapi kalau ditandingkan apel dan jeruk untuk menentukan jeruk yang baik, yang menangnya jeruk, tergantung cara kita menentukannya. Nah, penciptaan dan evolusi itu juga sesuatu yang levelnya tidak sebanding. Yang satu itu bicara metafisik, yang satunya bicara fisik. Metafisik itu dari dua kata, meta, beyond, hal yang ada di balik alam semesta. Fisik itu dari kata Yunani fisika, itu the natural, alam semesta. Ketika kita bicara Allah pencipta, itu adalah Allah yang transenden. Biasanya kalau saya eh, dulu pengalaman saya kuliah, waktu masuk ke kelas sistematika, itu ada satu trick question dari dosen kepada mahasiswa. Allah ada di mana? Mahasiswa bingung jawabnya. Allah ada di gereja, Allah di bumi, Allah ada di mana-mana. Tetapi yang salah itu pertanyaannya. Di mana itu tidak cocok dipakai untuk Allah. Karena di mana itu di satu ruang tertentu. Sedangkan Allah ada di ranah metafisik, di luar ruang dan waktu. Jadi sebelum Allah mencipta, Allahnya sudah ada. Sebelum ada ruang, sebelum ada waktu, Allahnya sudah ada. Transenden ya. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi di balik alam semesta yang terlihat, Allah yang tak terlihat itu menciptakannya. Dari tidak ada, dunia menjadi ada karena karyanya. Dia di luar alam semesta yang diciptakan, transenden. Sedangkan evolusi itu di ranahnya fisik. Itu sebuah proses biologi di ranah fisik. Teorinya adalah seperti ini, tentang asal-usul kepelbagaian makhluk hidup di bumi ini. Jadi kalau kita lihat alam semesta, makhluk hidupnya banyak, bervariasi. Dari mana asalnya variasi dari makhluk hidup ini? Jadi dibuat sebuah teori tentang asal-usul. Semua makhluk hidup berasal dari nenek moyang yang sama, berubah atau berevolusi seiring perjalanan waktu. Karena mutasi genetik dan seleksi ilmiah, alamiah, sampai akhirnya terbentuk kepelbagaian makhluk hidup yang kita lihat sekarang ini. Jadi yang satu itu merupakan proses biologi, yang satu doktrin yang berbicara tentang di ranah metafisik, tentang Allah pencipta dan tindakannya. Sebelum bumi ada, Allah sudah bertindak untuk menciptakan. Oke. Eh, jadi kalau si versusnya problem, maka harus ada sedikit perbaikan. Apa yang dibandingkan? Jadi matriks perbandingannya yang horizontal judulnya adalah sumbernya yang diteliti. Apakah kita meneliti alam semesta atau kita meneliti Alkitab? Nah, yang vertikal judulnya itu adalah wilayahnya. Apakah kita meneliti di wilayah metafisik? Kalau di wilayah metafisik, orang yang menolak Alkitab hanya teliti alam semesta biasanya jadi ateism. Dan orang yang teliti Alkitab akan menerima bahwa Alkitab bicara Allah pencipta. Jadi lawannya adalah ateism, lawan teism. Itu di ranah yang sama.
orang yang tidak percaya kepada Allah, ateisme, melawan orang yang percaya kepada Allah, teisme. Nah, di ranah fisik, itu ada orang yang menyingkapkan dari ilmu pengetahuan teori evolusi yang benar tentang asal-usul makhluk hidup. Tetapi ada itu kalau pakai sumber, kita telitinya alam semesta. Tapi ada orang yang menolak untuk meneliti alam semesta. Saya hanya mau teliti Alkitab. Maka yang muncul adalah kalau sumbernya hanya satu, itu jadi biblical literalism. Kita tafsir Alkitab untuk menentukan asal-usul kepelbagaian makhluk hidup. Nah, di ranah metafisik, kalau dilawankan versus ateisme dan teisme. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diamati. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Allah pun tidak bisa dimengerti. Ya. Tindakannya, rancangannya tidak bisa dimengerti. Sebab rancanganku bukan rancanganmu. Jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi, sesuatu yang tak bisa diamati, tak bisa dimengerti, maka tak bisa dibuktikan. Jadi, problemnya di sini kalau dilawan. Berdebat antara orang yang percaya Allah dan orang yang tidak percaya Allah. Teisme tidak bisa membuat bukti keberadaan Allah. Itu sesuatu yang di ranah metafisik. Sebaliknya, ateisme juga tidak bisa membantah keberadaan Allah. Mereka nggak punya bukti bahwa Allah itu tiada. Nggak bisa dibantah. Jadi Agustinus itu membuat rumus. Fides, Quaerens, Intellectum. Faith, understanding. Jadi titik awalnya iman. Dari iman itulah kita mencari pengertian. Teisme mulai dengan iman. Tentang keberadaan Allah. Dia yang mencipta langit dan bumi. Yang dicari, yang bisa dibuktikan itu coherence. Keberadaan Allah pencipta sesuai dengan fakta yang kita temukan di alam semesta. Jadi, keberadaan alam semesta ini tidak bertentangan dengan iman kita tentang keberadaan Allah. Ateisme juga mulai dengan iman. Mereka bukan rasional, tapi mulai dengan iman. Mereka percaya tentang ketiadaan Allah. Mereka juga cari coherence. Fakta yang ada di alam semesta ini sesuai dengan iman tentang ketiadaan Allah. Jadi, yang dipertentangkan kalau di ranah fisik itu coherence-nya. Apakah iman itu sesuai nggak dengan iman mereka? Jadi, tetapi di ranah metafisiknya itu dimulai dengan iman. Faith, seeking, understanding. Iman mencari pengertian, mencari coherence dari yang diimani dengan fakta yang ada di alam semesta. Ya. Jadi ini kalau diperbaiki matriksnya jadi seperti ini. Ateisme lawan teisme, fisiknya evolusi lawan biblical literalism. Jadi mana yang benar? Mari kita lihat. Oke. Nah, ketika mencari coherence itu, mencari kesesuaian antara iman dan fakta di alam semesta, itu kalau kita teliti sesuatu pasti pakai metodenya, ada cara untuk meneliti. Ya. Biblical literalism itu mulai dengan titik awalnya seperti ini. Otoritas Alkitab. Kalau kita percaya kepada Allah, maka tentunya hal yang dikatakan Allah, firman Allah, itu punya otoritas. Dan mereka mulai rumuskan. Ini di tahun 20-an sampai 30-an. 1920 sampai 1930. Itu mereka kembangkan doktrin inerrancy of the scripture. Jadi Alkitab itu tidak pernah salah. Alkitab tidak mengandung kesalahan sampai ke detil terkecilnya, sampai ke titik komanya semuanya benar. Nah, dari sini mereka mulai adakan penelitian. Dimulai dengan menafsir Alkitab secara hurufiah. Ini dari fundamentalisme tahun 1920 sampai 30-an ya. Nah, mereka mengambil kesimpulan sains yang ditemukan teolog dari penelitian Alkitab lebih akurat dari saintis yang meneliti alam semesta. Ini kesimpulan dari penelitian Alkitab dari cara tafsir tertentu biblical literalism. Nah,
Tugas saintis itu hanya menemukan fakta pendukung dari teologi yang ditemukan para teolog. Ini diambil dari teologinya Thomas Aquinas ya. Teologi is queen of the science. Teologi itu ratunya dari ilmu pengetahuan. Science is handmaiden of theology. Jadi ilmu pengetahuan, science, itu hanya dayang-dayang dari teologi. Nah, diambil oleh penafsir biblical literalism bahwa tugas saintis itu hanya mendukung aja apa yang sudah ditemukan teolog dari Alkitab. Tidak boleh menentang kebenaran tafsir biblical literalism. Apa yang mereka dapatkan ketika menafsir Alkitab secara hurufiah? Mereka namakan ilmunya, sainsnya itu creationism, ilmu penciptaan. Digabung antara teologi dan sains jadi ilmu penciptaan. Nah, mereka mulai dengan satu pernyataan, creation ex nihilo. Creation ex nihilo. Ini kok salah ketik. Harusnya creation ex nihilo. Allah menciptakan alam semesta dari tidak ada menjadi ada. Kemudian yang kedua mereka temukan special creation. Tiap spesies satu persatu dicipta Allah secara khusus. Jadi tidak ada perkembangan dari spesies satu pindah jadi spesies lain, tetapi tiap spesies yang ada itu harus dicipta khusus oleh Allah. Itu penafsiran hurufiah, biblical literalism. Sebagian dari creationism itu menganut young earth creationism. Jadi young earth itu berkata seluruh alam semesta selesai dicipta dalam 6 hari. 6 hari itu semuanya selesai penciptaan, seperti yang dijelaskan Alkitab. Tapi ada juga yang menganut gap teori. Jadi ini sedikit beda antara young earth dan gap. Di gap teori, itu alam semestanya bisa dicipta dalam waktu yang panjang, sudah terjadi miliaran tahun yang lalu. Tetapi ada 6 hari penciptaan di kitab Kejadian sebagai penciptaan ulang. Jadi buminya sudah rusak karena iblisnya jatuh yang merusak dunia. Maka satu waktu di tengah sejarah, bukan titik awal, diciptakan ulang, dan yang diceritakan Alkitab itu hanya 6 hari penciptaan ulang, bukan titik awalnya. Tetapi ada juga yang menafsirkannya day age theory. Kata hari di penciptaan, di satu hari penciptaan di Kejadian itu ditafsir sebagai jangka waktu yang sangat panjang. Karena ada ayat yang berkata di mata Tuhan 1000 tahun itu sama dengan satu hari sama dengan 1000 tahun. Jadi bisa aja itu miliaran tahun satu hari. Jadi sebenarnya kitab Kejadian itu pasal 1 berbicara tentang 6 zaman. Kemudian mereka juga memasukkan air bah sebagai dasar dari tafsir mereka. Jadi air bah itu menutupi seluruh bumi. Nah, ketika air bah menutupi seluruh bumi, itu menyebabkan perubahan hukum alam, komposisi kimia, dan termodinamika bumi. Jadi kalau hukum alam di zaman sekarang, itu tidak bisa diterapkan kepada hukum alam di zaman waktu penciptaan sebelum air bah. Ketika saintis, ahli ilmu pengetahuan, melakukan ekstrapolasi, mengambil fakta di masa kini, menemukan fosil, menemukan lapisan geologis, dan segala macam, lalu mereka melakukan ekstrapolasi dengan kalau hukum alamnya sama, itu bisa ditarik ke kesimpulannya masa lalunya seperti apa. Menurut creationism, kesimpulan saintis itu pasti keliru karena hukum alamnya sudah berubah. Jadi ketika mereka saintis melakukan carbon dating, satu metode untuk melihat jumlah isotop karbon 14, itu bisa menentukan usia dari satu fosil, itu di fosilnya mulai terjadi fosilnya tahun berapa. Itu pakai carbon dating. Menurut creationism, carbon datingnya pasti salah. Karena hukum peluruhan isotop karbon ini, hukum alamnya, itu berbeda di zaman sebelum air bah dan di sesudah air bah. Jadi carbon dating nggak bisa dipakai. Kemudian ketika ahli geologi melihat lapisan geologi, ada fosil-fosilnya yang berbeda antara satu lapisan dengan lapisan lainnya. Itu juga tidak bisa diekstrapolasi untuk menentukan usia lapisan itu.
Kemudian tentang fosil, fosilnya juga tidak bisa ditentukan usianya, karena semua metode sains, metode ilmiah itu melakukan ekstrapolasi dengan melihat data masa kini. Kalau diasumsikan hukum alamnya sama masa kini sampai masa lalu, maka bisa ditarik kesimpulan tentang masa lalu. Nah, menurut creationism, banjir menutup seluruh bumi. Hukum alam tidak bisa diekstrapolasi sampai ke keadaan sebelum banjir. Air bah di kitab Kejadian pasal 6. Ini teori yang mereka temukan. Nah, kemudian di perkembangan selanjutnya, dari hasil penelitian, ini kan tafsir, kemudian mereka berkembang menjadi satu filosofi, yaitu authoritarianism, otoritas gereja untuk menentukan sains yang benar. Jadi gereja punya otoritas. Ini sebenarnya filosofi ini, gereja sebagai penentu sains, itu sudah dilakukan gereja Katolik Roma di kasus melawan Galileo Galilei. Saat itu Galileo menemukan bukti ada bulan yang mengelilingi Jupiter. Jadi dibuktikan tidak semua benda ruang angkasa itu mengelilingi bumi. Jadi yang benar itu teorinya Kopernikus, bumi yang mengelilingi matahari, planet lain mengelilingi matahari, dan beberapa planet memiliki satelitnya, bulannya mengelilingi planet. Jadi Galileo itu dihakimi, dinyatakan bersalah karena melawan otoritas gereja. Nah, di fundamentalisme Kristen di tahun 20-30 itu juga melakukan hal yang sama. Penemuan creationism itu dijadikan undang-undang negara bagian. Jadi tidak boleh dilanggar. Dan terjadilah yang dinamakan monkey trial. Itu tahun 25 ya. Seorang guru, John Tescock, dituduh melanggar undang-undang negara bagian Tennessee karena mengajarkan evolusinya Charles Darwin. Ini adalah perkembangan selanjutnya dari penelitian menentukan otoritas sains yang benar. Karena sains itu harus menjadi dayang-dayang dari teologi. Oke. Tetapi yang di kubu saintis itu juga mau terima. Mereka mengajukan teori evolusi. Metodenya apa? Saintis itu punya titik awal cukup jauh di abad Renaissance. Itu filsafat Kartesian. Dimulai dengan tokohnya René Descartes. René Descartes ini membuat satu kalimat yang sangat terkenal. Ego, cogito, ergo sum. Itu yang dinamakan kalimat ini adalah filsafat Kartesian dalam pengertian skeptisism, meragukan segala sesuatu. Ego cogito itu aku berpikir, dalam pengertian pikirnya bukan sekedar mikir, tetapi berpikir meragukan segala sesuatu. Dia meragukan teologi yang sudah ada. Dia meragukan filsafat yang sudah ada. Dia meragukan sains yang sudah ada. Tetapi juga disertai rasionalisme. Ego ergo sum itu aku ada. Aku yang meragukan segala sesuatu, tidak pernah meragukan keberadaanku dan kemampuan berpikir diriku. Pikiranku rasio adalah hakim yang benar untuk menentukan kebenaran segala sesuatu. Jadi pilarnya dua, skeptisisme, meragukan yang sebelumnya, rasionalisme, aku bisa menentukan yang benar sekarang. Ini dipakai di dalam metode ilmiah. Metode ilmiahnya apa? Biasanya metode ilmiah itu langkahnya seperti itu. Pertama, satu adalah ajukan pertanyaan riset. Pertanyaan apa? Bisa kita menemukan problem di sebuah teori atau di sebuah doktrin. Lalu kita lakukan observasi. Atau bisa ketemu dari observasi, ketemu ada sesuatu yang aneh. Baru kita buat problemnya, pertanyaan risetnya. Kemudian kita lakukan background research. Teliti latar belakang ilmu tentang pertanyaan di atas. Kemudian kita buat hipotesa. Hipotesa itu baru
dugaan, tapi dugaannya adalah dugaan orang terpelajar. Jadi dugaan dengan memakai teori, menduga-duga. Nah, satu hal yang dipakai dalam menduga yang paling penting itu namanya Occam Razor. Occam itu seorang filsuf. Dia memakai satu metode, metodenya itu seperti silet, memilah-milah, memotong-motong hal yang dianggap salah. Sangat tajam siletnya, disebut Occam Razor. Ya. Yang dicari itu elegans, satu teori yang elegans. Asumsinya, yang dimaksud yang elegan, asumsinya paling sedikit. Jadi asumsi yang paling sedikit itu yang paling benar. Kemudian kalau solusi, nggak boleh ngejelimet. Solusi yang paling sederhana, itu adalah solusi yang paling benar. Saya kasih contoh ya. Kalau besi dipanaskan memuai, saya bisa bikin hipotesanya ini ya. Besi dipanaskan memuai karena ada roh atau anima yang tinggal di dalam besi. Roh ini marah karena dipanaskan, kemarahan muncul dalam wujud besi yang memuai. Bisa kan menduga ya, animisme, ada anima di dalam besi. Tetapi saya bisa juga bikin hipotesa yang kedua. Besi dipanaskan memuai karena atom bergerak lebih cepat ketika dipanaskan. Gerakan atom yang cepat menyebabkan volume bertambah. Ini dua hipotesa. Mana yang benar? Menurut Occam Razor, yang paling sederhana yang kedua dianggap lebih benar. Kenapa ini elegan? Yang kedua, kenapa sederhana? Karena asumsinya lebih sedikit. Tidak perlu memakai asumsi keberadaan roh. Semua asumsinya ada di dunia materi, dunia fisik yang bisa dibuktikan, bisa diteliti. Keberadaan roh ada di alam metafisik, tidak bisa diamati. Jadi tidak elegan, nggak bisa dibuktikan, nggak bisa diteliti. Yang hipotesa kedua, elegans, sederhana, asumsinya sedikit, semuanya bisa diamati, bisa dibuktikan. Jadi pasti dipakai hipotesa yang kedua untuk diteliti kebenarannya. Jadi sebelum diteliti, sudah disilet dulu oleh Occam Razor. Mana yang dibuang. Yang sederhana, yang elegan, yang diterima. Itu yang dinamakan Occam Razor. Jadi buat hipotesa, tapi tidak semua hipotesa diuji. Ya. Kemudian diuji hipotesanya dengan eksperimen, dengan pengamatan, kemudian dibuat analisa datanya, diambil kesimpulan. Kalau hipotesanya salah, kembali ke langkah 3, dari penelitian, dari analisa dibuktikan salah, kembali ke langkah 3, kalau benar ke langkah 7. Ke langkah 7, peer review, dipublikasikan. Rekan sejawat melakukan penelitian ulang untuk membuktikan kebenaran teori baru ini. Atau rekan sejawat bisa juga mengambil sikap skeptis, tidak percaya dengan teorinya, dan buat teori tandingan. Kemudian dari teori tandingan itu, kriteria untuk menentukannya adalah mana yang benar. Kalau banyak teori tentang satu fakta, maka yang benar adalah best fit, paling sesuai dengan data yang ada, elegans, indah, sederhana, useful. Rumusnya, teorinya bisa dipakai untuk prediksi fakta di masa depan. Dan ekstensifikasi, diperluas. Teorinya bisa dipakai untuk diperluas dalam pengertian dikaitkan dengan teori lainnya. Tujuan akhirnya adalah membuat theory of everything. Sampai semuanya bisa dibuat teori, masuk ke dalam satu teori besar, theory of everything. Ini tujuan saintis. Metodenya, metode ilmiah. Nah, prinsipnya dari metode ilmiah itu adalah dari ilmu pengetahuan. Mereka juga tidak mengakui seluruh teori yang ditemukan itu kebenaran absolut. Mereka tetap skeptis. Dalam sikap skeptisisme itu, semua teori yang ditemukan itu kebenarannya relatif. Sekarang dianggap benar. Di masa depan belum tentu benar. Semuanya adalah work in progress. Sesuatu pekerjaan yang belum selesai, yang terus diperbaiki. Jadi selalu direvisi di masa yang akan datang. Karena itu tiap kali debat antara evolusi didebatkan dengan oleh orang beragama menentangnya, mereka juga tidak khawatir teori evolusi runtuh. Kalau runtuh ya dibuat lagi teorinya, dimodifikasi. Tidak akan meruntuhkan keyakinan mereka karena mereka dari awal sudah yakin teori saintis itu adalah semuanya ilmu pengetahuan itu relatif, bukan kebenaran mutlak.
semuanya work in progress. Jadi dibantah juga mereka santai aja, dan mereka akan lihat bantahannya sesuai nggak dengan Occam Razor itu. Kalau sesuai, di-review, diteliti ulang. Kalau tidak sesuai, disilet aja hipotesa yang membantahnya, dibuang. Jadi sikapnya atau filosofinya adalah libertarianism. Setiap saintis tidak perlu tunduk kepada tradisi atau otoritas institusi tertentu. Setiap saintis itu sejajar, bebas melakukan penelitian, menemukan kebenaran baru. Jadi kalaupun sudah ada teorinya, mereka akan tidak tunduk kepada tradisi sains yang sudah ada. Mereka teliti ulang. Anggap itu semuanya salah, teliti ulang. Jadi hasilnya adalah, kalau dalam hal evolusi, Darwin itu lakukan seperti ini dengan metode ilmiah. Dia lakukan observasi, Darwin. Di Kepulauan Galapagos, dia temukan spesies burung dan kura-kura berbeda dari satu pulau ke pulau lainnya. Dia pakai Occam Razor. Asumsinya, nggak boleh pakai tindakan Allah, karena Allah tidak bisa diamati atau diteliti. Kalau dari awal bukan tindakan Allah, pasti kesimpulannya pasti bukan tindakan Allah. Hipotesanya, spesies baru, burung dan kura-kura muncul karena proses seleksi alamiah. Jadi dia temukan teorinya adalah seleksi alamiah. Varian yang sesuai dengan lingkungan akan bertambah banyak. Jadi kalau burung dengan paruh tertentu sesuai dengan lingkungannya, dia akan bertambah banyak berkembang biak. Dan varian yang tidak sesuai, kalau paruhnya tidak sesuai dengan lingkungannya, nggak bisa cari makan, dia akan punah. Jadi dia lakukan pengamatan. Memang benar, terjadi adaptasi. Dari jenis burung yang sama, paruhnya berkembang di tiap pulau jadi berbeda-beda, sesuai dengan makanan yang tersedia di pulau itu. Jadi dia buat sebuah teori. Teorinya sebenarnya di awal itu baru sederhana seperti ini. Evolusi belum sampai ke titik awal yang nenek moyang sama. Dia hanya membuat kesimpulan perubahan spesies burung dan kura-kura ini karena seleksi alamiah, natural selection. Jadi teorinya adalah ada lebih banyak individu yang lahir di tiap generasi dibanding yang bertahan hidup. Jadi yang lahir lebih banyak daripada yang hidup sampai bisa reproduksi lagi. Kemudian ada yang dinamakan phenotypic variation, variasi phenotypic, variasi yang muncul ke permukaan di antara individu. Dan variasi ini, terjadi variasi belum ditemukan oleh Darwin, kenapa terjadi variasi. Tapi muncul variasi, dan variasi ini bisa diwariskan. Kemudian, yang ketiga, individu dengan varian variasi yang sesuai dengan ini kelebihan. Dengan warisan variasi sesuai lingkungan akan bertahan hidup. Kemudian ketika terjadi isolasi reproduksi, kenapa terjadi isolasi? Bisa variannya terlalu ekstrim sehingga tidak bisa kawin dengan varian yang lain. Perubahannya cukup ekstrim atau isolasi karena faktor geografis. Ketika mereka bereproduksi terjadi isolasi, hanya bereproduksi di antara spesies yang dengan varian tertentu, maka akan muncul spesies baru. Nggak bisa bercampur dengan spesies yang sebelumnya. Jadi terjadi perubahan, satu spesies baru muncul dari spesies sebelumnya. Ini yang dinamakan evolusi karena seleksi alamiah. Nah, Darwin itu teorinya, dia sebenarnya merevisi dari teori sebelumnya dan direvisi oleh penerusnya. Jadi evolusi modern. Sebenarnya sudah ada orang yang namanya Malthus yang berbicara tentang kompetisi antara makhluk hidup, ya, tentang variasi, kemudian tentang mutasi itu ditemukan Mendel, seorang biarawan, menemukan warisan dari varian. Ya. Kemudian dari teori modern sekarang ditemukan varian itu karena perubahan genetik. Yang ditemukan Darwin itu survival of the fittest, natural selection. Itu digabung-gabung di abad 20 jadi teori evolusi modern. Itu yang
sampai kepada kesimpulan semuanya berasal dari nenek moyang yang sama. Dari satu sel berkembang jadi kepelbagaian makhluk hidup di alam semesta ini. Ini yang dinamakan teori evolusi modern. Yang dinamakan pertama common descent. Semua makhluk hidup berasal dari satu nenek moyang yang sama. Semua spesies itu berevolusi dari satu nenek moyang ini. Kemudian gradualisme. Evolusi terjadi melalui proses yang lambat. Perubahan perlahan-lahan di rentang waktu yang sangat panjang. Jadi usia buminya harus panjang, ada rumusnya tentang kemungkinan perubahan mutasi. Itu berdasarkan rumus itu butuh waktu miliaran tahun untuk evolusi sampai ke pelbagaian di masa kini. Jadi harus rentang waktunya miliaran tahun, sangat panjang. Gradualism. Kemudian ada natural selection yang ditemukan Darwin. Organisme yang memiliki sifat yang sesuai dengan lingkungan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk bertahan dan menghasilkan keturunan. Kemudian genetic variation. Makhluk hidup yang memiliki variasi genetik yang bisa diwariskan ke keturunan berikutnya. Ini digabung jadi teori evolusi modern. Oke. Nah, kenapa kalau satu bicara metafisik, satu bicara proses, itu jadi debat? Munculnya debat itu karena orang ateis memakai evolusi biologis yang fisik untuk membantah keberadaan Allah. Padahal sebenarnya ini tidak bisa membantah keberadaan Allah, karena tetap bisa dibuat sesuai, kalaupun evolusi benar, tetap bisa ada Allah pencipta. Kemudian keberadaan makhluk hidup yang kompleks, itu tidak, karena kenapa? Karena mereka pakai ini sebagai bukti. Nah, mereka bikin argumen, makhluk hidup itu yang kompleks sekarang ini, tidak perlu asumsi tentang Allah pencipta pun bisa, karena ada evolusi. Jadi, menyatakan koherensi antara ateisme dan kepelbagaian makhluk hidup yang kompleks sekarang ini. Kemudian iman kepada sains itu dianggap lebih rasional dibandingkan iman kepada Allah. Mereka keliru. Ini dibandingkan rasionalitas tentang meneliti alam semesta. Dibandingkan dengan iman kepada Allah di ranah metafisik. Dia lupa ateisme dimulai dengan iman kepada ketiadaan Allah, bukan sains. Sainsnya tidak bisa membuktikan Allahnya tidak ada. Sebenarnya burden of proof, beban untuk pembuktian, lebih berat di ateisme. Karena percaya ketiadaan itu harus berarti teliti semuanya, seluruh alam semesta diteliti, sampai sama sekali tidak ada bukti. Allahnya nggak ada. Nggak ada bukti keberadaan Allah. Jadi kalau membuktikan ketiadaan itu lebih berat, karena harus teliti semua. Kalau membuktikan keberadaan, hanya cukup temukan satu bukti. Itu cukup. Tapi kalau ketiadaan harus teliti semua. Mereka lupa, sains itu tidak mendukung atau membantah keberadaan Allah. Evolusi bisa mendukung keberadaan Allah, tapi juga tidak membuktikan keberadaan Allah. Bisa coherence dengan keberadaan Allah. Kemudian itu hanya sekedar penjabaran hukum alam yang menjelaskan proses di alam semesta. Nah, orang Katolik Roma, penganut Katolik Roma, itu sekarang santai. Dia belajar dari kesalahan penanganan kasus Galileo Galilei. Jadi, dia santai. Oke, kalau kamu pakai argumennya, evolusi itu membuktikan ketiadaan Allah. Saya bisa jawab, jawabannya adalah theistic evolution. Allah itulah penyebab utama terjadinya evolusi. Jadi evolusi itu alat di tangan Allah untuk menciptakan alam semesta yang kompleks ini. Tetapi Allah memang tidak melakukan intervensi langsung, tidak buat spesies demi spesies, tapi menyerahkan perubahan spesiesnya kepada proses evolusi. Kemudian Allah meletakkan dasar hukum alam yang mengatur evolusi. Evolusinya berjalan sesuai dengan hukum alam yang sudah Allah letakkan. Ini sesuai dengan kitab Amsal 8:22-31. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Ini bicara tentang hikmat. Sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala.
ketika ia menetapkan awan di atas, ketika ia menetapkan awan di atas dan selanjutnya. Jadi dia hikmat itulah hukum yang meletakkan hukum alam, yang mengatur alam semesta. Amsal tidak bicara spesies demi spesies diciptakan, tetapi seluruh alam semesta ini diatur, dibentuk oleh sang hikmat yang memakai hukum alam. Semuanya permainan dari permain hukum alam itu adalah permainan dari sang hikmat yang mengatur alam semesta. Ini diturunkan jadi theistic evolution. Ya. Tetapi yang panik itu orang Kristen Protestan sekarang. Dulu Katolik panik dengan Galileo Galilei. Sekarang Protestan Amerika itu muncul gerakan yang namanya American Fundamentalism. Itu panik dengan teori evolusi karena dipakai orang ateis. Mereka terbitkan 12 volume buku dengan judul A Testimony to the Third tahun 1910 sampai 15. Karena merasa Origin of Species yang ditulis Darwin itu melawan Alkitab. Mereka pakai Alkitab yang mengajarkan hal di alam metafisik ini untuk membantah sainsnya tentang evolusi, sebuah proses yang terjadi di dunia fisik. Jadi, American Fundamentalism itu, otoritas Alkitab diubah menjadi otoritas penafsir, kaum fundamentalism yang menafsirkannya, metode tafsir yang mereka pakai, dan tafsir yang dihasilkannya. Doktrin Allah mencipta langsung setiap spesies, itu berotoritas, harus diajarkan di sekolah. Evolusi itu dilarang diajarkan di sekolah. Karena itu, terjadilah monkey trial tahun 25. John Texcope ya, diadili. Oke. Waktu saya udah hampir habis sih. Saya bukan assessment aja. Problemnya adalah kenapa jadi debat? Yang absolut dijadikan relatif, yang relatif dijadikan absolut. Kebenaran absolutnya adalah keberadaan Allah pencipta, firman Allah. Yang relatifnya adalah di dunia sains. Dan karena sains adalah skeptisisme, diragukan semuanya. Tiap saintis juga meragukan semua teori, termasuk evolusi, sehingga mereka terus meneliti, memperbaiki teori yang ada. Tafsir Alkitab itu juga harus didasari. Penafsir itu tidak bisa paham tindakan Allah, apalagi jati diri Allah. Ini ada dialog antara Ayub dan Allah. Allah tanya kepada Ayub, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ketika Allah mencipta ya. Ceritakan kalau engkau mempunyai pengertian. Ayub ngerti nggak waktu Allah mencipta? Ayub menjawab kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Ayub nggak bisa ngomong, tutup mulut. Karena dia nggak mengerti Allah yang mencipta itu. Allahnya nggak bisa dimengerti, cipta. Tindakannya mencipta juga nggak bisa ngerti. Karena itu dengan dasar ketidakmengertian kita, kita itu hanya pakai ilmu tafsir, menafsirkan hermeneutik. Ya. Dan kita juga terima sains. Ya. Kalau kita gabungkan dua-duanya, itu apa yang terjadi seperti dikatakan Matius. Matius itu bicara Taurat dan pengajaran Yesus ya. Dua lama dan baru, tetapi kalau sekarang kita hidup di zaman sekarang, sains dan Alkitab. Seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Jadi kita teliti alam semesta dapat sains, teliti Alkitab dapat teologi. Maka kalau kita pakai dua-duanya, tuan rumah yang kaya punya mengeluarkan dari perbendaharaannya kedua-duanya. Nah, kalau kita lihat juga what the Bible says, kita bisa tafsirnya nggak harus literal. Kejadian 1 ayat 2. Konteksnya itu konteks kerajaan. Ya, konteksnya adalah kisah nenek moyang. Di kitab Kejadian ada berulang kali pakai kata inilah riwayat. Kisah nenek moyang ya. Jadi riwayat itu dimulai dari Abraham yang keluar dari Ur Kasdim. Di Babel ada mitos Enuma Elis. Marduk mengalahkan Tiamat. Tubuh Tiamat, dewa air, dibelah menjadi langit di atas dan bumi di bawah.
Manusia dicipta marduk dari campuran darah Tiamat dan tanah. Manusia dicipta untuk jadi budak untuk melayani dewa. Jadi kalau dilihat dari konteks ini, kejadian 1 sampai 2 ayat 3 itu polemik melawan mitos Babel. Bukan Tiamat, bukan pertempuran antar dewa, tetapi adalah Allah mencipta. Nah, kalau Allah mencipta, di kejadian 1 pakai bahasanya adalah bahasa kerajaan Allah. Demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. LAI menghilangkan kata ini. Isi itu pakai kata sebaot, artinya bala tentara Allah. Makhluk hidup, ini termasuk manusia dan binatang, itu sama-sama sebagai bala tentara Allah. Kemudian manusia dan binatang, kalau lihat, itu punya nafas hidup yang sama. Bandingkan nanti dengan pengkhotbah. Siapakah mengetahui apakah nafas manusia itu naik ke atas dan nafas binatang itu turun ke bumi? Kata nafas itu pakai bahasa Ibrani-nya ru'ah. Biasanya diterjemahkan roh. Manusia memiliki roh yang sama dengan binatang, tapi beda dengan binatang, roh manusia naik ke atas, menuju kekekalan. Nah, prosesnya sama dari debu tanah. Hendaklah bumi mengeluarkan. Jadi Allah kasih perintah bumi dengan debu tanahnya mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak, binatang melata, segala jenis binatang lain. Jadi prosesnya adalah sama. Allah sang raja memberi perintah kepada bumi dan bumi mengeluarkan makhluk hidup. Di kejadian 2, manusia juga dari tanah liat diberikan nafas, ditiupkan nafas kepada ke hidungnya. Makhluk hidup itu kata Ibrani-nya nefes, makhluk yang memiliki nafas. Memiliki nafas. Tapi yang satu naik ke atas, satu turun ke bumi, kata pengkhotbah. Tetapi manusia itu beda, dirancang secara khusus. Diciptanya lewat direncanakan secara matang, diskusi dulu dalam sidang ilahi. Kenapa harus diskusi? Karena mau dijadikan gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah itu bukan tentang being-nya, tentang keberadaan. Tetapi dalam konteks Ancient Near East, patung raja sebagai simbol menyatakan kuasa raja di satu daerah ya. Manusia dicipta bukan sebagai budak, tapi wakil Allah yang menyatakan kuasanya di bumi. Dikasih perintah, lakukanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi manusia sebagai pemimpin bala tentara Allah atau seluruh makhluk yang menaklukkan kaos. Bumi yang tak berbentuk, kosong, dan gelap. Sampai bumi menjadi harmonis, ada order, ada ordo, kerajaan Allah yang sungguh amat baik. Ini yang sedang dikatakan kejadian pasal 1. Jadi sebenarnya perdebatan dengan proses evolusi itu tidak terlalu tajam, karena juga di kitab Kejadian ada kemiripan antara manusia dan binatang. Sisanya waktunya habis ya. Oke, masuk pertanyaan aja. Sebenarnya bukan satu-satunya catatan Kejadian. Oke, ada yang nanya ya. Saya mau bertanya tentang evolusi dari creationism yang meyakini Allah mencipta dengan menggunakan theistic evolution. Apakah biblikal? Bisa ditafsir seperti itu, tapi dalam batasan tertentu, nggak seluruhnya. Yang problem itu Occam Racer-nya. Disilet asumsi tentang Allahnya, dibuang. Jadi evolusinya sendiri itu terlalu tajam. Kemudian theistic evolution juga terlalu tajam dengan di dalam menentukan Allahnya tidak intervensi. Data Alkitab, walaupun Allah sudah selesai mencipta, dikatakan dalam kejadian 1, kejadian pasal 2 ya, di hari Sabat, itu Allah beristirahat, sudah selesai. Tapi ternyata di sepanjang sejarah, itu Allah melakukan intervensi. Bisa terjadi intervensi. Theistic evolution menurut saya terlalu tajam di dalam Allahnya tidak intervensinya itu terlalu tajam. Tetapi kalau ketajaman itu dibuang, itu bisa menjadi biblikal sesuai dengan data Alkitab.
Dari penciptaan awalnya sendiri tidak terlalu tajam perbedaan antara binatang dan manusia. Bedanya satu gambar dan rupa Allah. Kemudian di kitab Pengkhotbah, ruahnya itu dibawa ke dalam kekekalan, naik ke atas. Ruah binatang, nafas hidup binatang, itu hanya sementara, turun ke bumi. Lenyap ditelan bumi, menjadi debu tanah. Oke, dari saya sekian aja.